nggak lagi miring ya, lagi cukup adil lah, walaupun kalau dia ke Sentosa nggak dapat ya. Terbangnya masih miring, tapi masih rada di tengah-tengah, jadi harusnya bakal lebih apa ya namanya, lebih merata untuk dari posisi mapnya sendiri. Wah, itu banyak banget tempat kosong loh Pak. Kayak Cape Town, Kraton, Kota Tua sampai Pocinok sama Marsnya ini masih kosong banget. Karena kalau Cape Town sendiri gue jarang banget ya punya tim punya catatan tim yang punya tempat turun di sana kecuali Iya, sampai saat ini ya Boom ya. Boom seneng banget turun di Cape Town, tapi ya gue nggak tahu karena gue masih nunggu sih Cape Town itu tuh tempat yang sebenarnya bisa jadi Brasilia nomor 2 nggak sih? Enggak juga, karena lootingannya minim. Itu makanya gue bilang, tapi dari sisi rumahnya banyak. Harusnya kalau sendiri di set up itu isinya sama kayak Brasilia, seru banget sih. Paling enggak di-update gitu ya, LED routingannya ya kan. Red routingan dinaikin, itu bakal jadi Brasilia kedua Brasilia kedua lah, kayak di Purgatory. Lebih serunya lagi dia adalah map di ujung. Gua rasa kalau sendiri lu bisa bayangin lutannya banyak terus mapnya di ujung, itu lu abis war terus tahu circle-nya jauh, itu kayak salah bim abrakadabra gitu ya kan. Kayak lu risk banget gede, tapi seru, bakal jadi ada satu warna yang terbaru sih. Yes, dan jadinya kan kayak temponya naik di awal, abis itu kelar naik tempo ya udah lu bisa nyantui dulu gitu ya. As a team lu jadi kayak dituntut untuk punya rotasi moving yang terbaik banget. Kalau seandainya lu misalnya punya satu tempat mau ambil di ujung, kayak misalnya Cape Town yang kita hayalkan tadi gitu. Yes, dan lebih ke arah kalau gue lihat sebenarnya patternnya anak-anak Boom sendiri kalau turun di Cape Town itu, mereka kebetulan awal pesawat Pak. Mereka tuh ngejar awal pesawat, langsung turun aja. Dan itu seru banget, gue bisa bayangin kalau seandainya di sana rame, tempat ngebegalnya banyak banget gitu ya kan. Bener. Asik banget sih. Jalan keluarnya itu bisa dijegat-jegat semua ya. Iya, mungkin bisa. Oke, langsung nih. Kayaknya bakalan ada perubahan nih untuk Cape Town nih. Oke, kita lihat nih di sini. Ini Brasilianya juga nggak bisa move on gue dari Brasilia. Cape Town kan tuh Clock Tower. Clock Towernya diisi lagi nih. Gue inget IOG ya gak sih? Iya. IOG tuh signature-nya juga lumayan lah. Clock Tower sama di ini ya, di tower-towernya ya. Nah, itu dia. Nih emang lumayan harus diperhitungkan juga. Bukan berarti kita biasa main rank ngebarbar di CT, ya lu ngebarbar, enggak lah, beda ya Pak ya. The Prime yang tadi gue bilang, gapnya akhirnya masih bisa kesusun sedikit. Yes. Nomor 2 dan juga 3 Yep. Masih terbuka banget. Kalau seandainya kita ngomongin sisa dari 2 match sendiri, ini harus dimaksimalin. Kalau seandainya kita ngomongin besok 4 game ketiga dengan kondisi kayak gini, The Prime harus dimaksimalin banget biar mereka bisa nge-secure satu posisi, dan nanti juga dari sisi pressure-nya juga bakal turun di game keempat, dan kuncinya adalah di game ketiga ini menurut gue. Ya, jadi mainnya juga nggak tergesa-gesa, nggak dikejar setoran gitu kan, bisa berpikir lebih jernih. Iya, kadang banyak orang yang jago tuh bikin jalan menjadi susah padahal bisa dibikin gampang. Mempersulit diri ya. Mempersulit diri gitu. Nah, makanya kalau nggak mempersulit diri dibikin gampang, bukan cara dari gameplaynya digampangin, bukan, tapi maksud gua lebih ke arah misalnya mengambil keputusannya juga. Ya. Circle pertama Pak, ada yang misalnya kan, terus nggak ada potensi untuk harus ngeras terlalu cepet, ya nggak usah dilakukan dulu. Benar. Ya kan, lebih bijak mengambil keputusan sampai akhirnya nanti juga hasilnya mungkin bisa dapat hasil yang lebih maksimal. Kecuali memang tau lu drop point, benar, ketemu kontes satu persatu, ya mau nggak mau ya kan. Tapi kalau sendiri nggak terjadi momentum-momentum, oke. Yes, sepertinya udah mulai ada firing dulu, di mana akhirnya Desi berhasil mendapatkan Mang Mystic. Sepertinya nggak bakal ketolong Mang Mysticnya. Sementara para pemain dari Expanded Team Smash Skill. Ya, gua rasa yang tadi tim 5 ke-trigger temennya mati sih harusnya bakal cabut tuh. Iya. Bener banget ya kan, ngeliat tim ini bijak ya, bakal cabut. Menurut gue ya, tadi gue bilang kalau lu di tim di tengah-tengah gitu ya kan, middle table, terus lu butuh poin ya yang kayak gini gitu, tentuan kayak gini yang harus diambil. Jadi gue suka banget kalau sendiri orang biar udah pakai mobil slide udah mulai ditatakin habis oleh M60, tapi berhasil turun masuk ke arah rumah labirin. Razor Aim sepertinya masih harus diasah lagi biar makin tajam seperti Razor atau Silet. Iya, sayang banget menurut gua, tadi berharap harus itu kebuka banget temennya, mungkin harusnya ya nggak apa-apa ya, tapi objektifnya untuk tim
Hand Endeavor sendiri udah mendapatkan 1 kill, udah cukup baik banget Ya. Tapi kalau seandainya mau lebih diperfectin lagi, lebih ke arah kayak ngelihat vision itu terbuka banget, soalnya rumah labirinnya tuh terbuka banget. Jadi harusnya bisa dilihat kalau seandainya ada moving lagi, bisa di setup lagi kira-kira seperti apa. Ya, lanjut aja kita bergerak ke arah Pocinok juga. Dimana kalau kita perhatikan kalengnya juga udah diturunin, udah ditaruh di dekat rumah sabun. Wonka dan kawan-kawan di sini bersiap di arah rumah L dan juga rumah kayu bakal cepat langsung diras. Tapi ada Adele Silent coba masuk ke dalam, gak ada siapa-siapa, ternyata Wonkanya memberikan jebakan aja. Sementara itu sepertinya agak sulit untuk ditolong, bakal coba ditatakin dari arah kejauhan. David dengan view SS-nya, sepertinya Ian berhasil mendapatkan Silent setelah melakukan pergerakan yang agak terburu-buru. Iya, kalau gua rasa tadi dia ngedistracknya bagus, tapi pengambilan keputusan untuk ngedeketin rumah terus lu turun tanpa ada backup dari temen-temennya itu menurut gua rada digunain lagi. Oke, gua nggak tahu ini malah diulangin. Oke, ini dia melakukan kejadiannya nggak sama kayak tim 12 tadi ya. Nah, Yes. yang gua salut sebenarnya Wongka benar-benar kayak bisa sabar banget ya. Yes. Ya gue tahu Wongka dari Star 8 ya, kalau nggak salah Star 8 PVT. balik lagi ke rumahnya yaitu Clan PVT. Yo, memang ya, it's good to be back. Dan kita lihat masih ada firing dari arah rumah sabun mengarah ke arah rumah beton, yang mana masih harus benar-benar diperhatikan posisinya. Ya, kalau gue lihat NSC harusnya bakal sulit ya. Kalau kita ngeliat hari kemarin ada NSC ininya ya, NSC-nya comeback Yes. di Miranda. Apakah ini NSC ini bakal menyusul Randa dan kawan-kawan? Karena Imnom sama Jarot ini orang-orang lama juga, Pak ya. Orang lama NSC tuh nggak pernah kehilangan talenta terbaiknya sih. Yo, Ya makanya kalau lu punya reputasi klan yang bagus, benar. Harus diterusin, Pak ya. Membernya juga harus memberikan kontribusi yang baik. Jangan malah memberikan kontribusi yang membuat klan lu akhirnya tercoreng. Yes. Jangan cuman pansos sama klan doang ya. Ya gua lagi sibuk siapa ya. Aduh, ya udah kita skip aja. Udah Skip terjadi aja. juga. Jangan membuat orang yang tidak deserve untuk terkenal menjadi terkenal. Alright, dan ada Zell juga yang udah langsung harus di-serve terkena knockdown ya. Karena posisinya tadi lumayan free untuk di-aim dari arah rumah ayam. So, agak sulit juga, tapi seenggaknya berhasil tertolong. Dan Wonka udah mulai gesit dan lincah-lincah sekali ya di Ya sini. gue ngeliat peran Wonka penting banget ya. Maksud gue dia apa ya, orang Leader yang mungkin. ngebuka vision ya. Dia yang kasih kom ke temen-temennya. Kerasa banget karena menurut gue Moving dulu ke arah rumah pantai di dekat clock tower, mencoba menataki tim dari Zevilla. Maju ke depan dulu, satu persatu mulai maju. Masih ada Glol juga, coba lempar frag grenade dari lantai 2. Coba melakukan firing dari lantai 2, tapi masih belum membuahkan hasil. ya ini menarik. Gue suka banget kalau seandainya setup masuk ke dalam rumah karena dari sini tuh banyak hal yang bisa dipelajarin. Oke, kita lihat biasanya chance-nya adalah orang yang nge-setup masuk ke dalam yang bakal susah untuk nge-wipe out. Apalagi Yes. ini terpecah jadi 2. Oke, 1 culik. Iya, di samping kiri jelas banget itu udah saling berdekatan dengan Thompson, cukup percaya diri sepertinya Reskin, tapi masih belum ingin memberikan perlawanan yang cukup eksplisit. Ya kurang percaya diri mungkin ya, jadinya Iya. juga nggak terlalu nggak apa-apa. Gue rasa penting kalau sendiri lu nggak pede jangan dipaksain. nggak usah maksa gitu ya kan. Yang penting lu bisa kasih satu kontribusi lebih, nggak melulu cuma nembak dan kenok, tapi bisa kasih info ada orang di sana. Tapi Yes, ada lagi yang datang tim 11 di sini, kawan-kawan dari Vals ya. Harus berhati-hati juga dari aku, Pak Boy juga yang lagi di peringkat kedua, Pak. ya battle royale banget ya, Yes. setup satu tim lagi ketemu terus ada pelakor. Pelakornya datang. Battle royale abis ya. Battle Royale habis. Iya. Nah, ini dia mulai coba knockdown satu orang, sepertinya Sabiru juga nggak berhasil tertolong. So, mereka harus merelakannya. Chance yang bukan Chanzu tentunya masih berada di posisi yang tidak diuntungkan di lantai Aduh. 2. Sepertinya dikasih hadiah frag grenade dan langsung dihabisi begitu aja oleh Pausi. Iya, pelakornya ya jadi jadi kayak Dapetin keuntungan. tokoh antagonisnya nih Iya, kayaknya kan. iya. Karena dari situ malah tim-tim yang tadi setup mau ngeras dan defense malah kehilangan satu membernya. Yap. Ya kan, dan dari sini kita lihat baik banget menurut gua ada satu flank yang dilakukan ngelihat vision dari atas. Harus dimaksimalin banget, nggak melulu tentang nembak tapi gimana caranya lu bisa kasih satu info ke temen-temen lu. Dan juga satu distraksi juga ya. Ya, satu distraksi juga. Alright, Nah, balik lagi. ini dia ketahuan, langsung coba dilawan aja oleh seorang Reskin dan tantangan Oke. dari God Prince This mencoba time. loncat tapi masih bisa mundur dulu. Oke, dengan M24B-nya masih bisa selamat, ternyata coba firing dengan aim yang sangat lay dari samping ada
Val masih bisa sempat untuk menolong kawannya, yaitu Lai bakalan coba berusaha untuk kabur. Ada Kaleng juga, tapi ternyata ketahuan posisinya di atas. Ternyata kawan-kawan dari Zevilla juga masih berhasil menyelamatkan dirinya. Iya, ini jadi compang-camping. Menurut gua tim 2 jadi tinggal 1. Iya. Tim 6 juga jadi malah tim yang ngedefense di lantai 2 menurut gua Jadi selamat. jadi punya advantage gitu ya kan. Yes. Mereka nggak terlalu kehilangan banyak membernya. Tim 11 yang tadi jadi pelakor ya kan, yang coba untuk ngeflank malah kehilangan 2 membernya. Ya. Bener-bener bisa Tricky, Pak. bisa tricky banget. Tricky Dan banget. siapapun bisa dirugikan sekejap mata, Pak ya. Itu dia, makanya kalau gua lihat setup, kalau gue nggak tahu sih, ngomong gampang aja. Kalau gue sih lebih sabar kalau sendiri lu ngelihat kayak begini sih. Ya. Lebih ke arah misalnya nge-spray orang buat oke. Nih dia coba spray oleh seorang Pulse dari arah kejauhan. Dion pun akhirnya harus tumbang begitu ya oleh Amlai dengan M24B-nya. Gitu. Sementara ada Zevilla dari kiri. Oh, Gluola nggak kena karena ada bangkai mobil. Bakalan mundur dulu. Refleksnya bagus banget. Oke, coba digocek dulu menjadi satu distraksi juga. Sementara satu kawannya itu Pulse Harus manfaatin. melawan 3 orang sekaligus di sini. Satu orang udah jatuh ke knockdown. Coba masuk. Assalamualaikum. Coba langsung di jump shot, tapi harus ke knockdown. So ini tersisa 1 orang aja dan akhirnya Zevilla kembali lagi masih dengan 3 membernya dan Amplai di arah kejauhan sana. Mampukah selamat? Harusnya tim dari 11 sendiri yang tersisa 1 tadi ada backup pairing ya, cuman dia coba memang susah. Gua rasa Susah. juga bakal ada tembakan juga dari tim 6 yaitu Zevilla nih, anak-anak band ini ya. Tapi ya balik lagi nothing to do juga buat tim dari 11 juga sih. Iya, soalnya gini, tadi posisinya dari tim 11 juga itu si Valsnya malah maksa emang fightnya di dalam rumah. Bener. Jadi visionnya minim banget untuk si Lai untuk coba follow up. Daripada dia coba follow up dengan penuh resiko, mendingan dia ngamanin zone aja. Apa yang bisa kita tarik sih menurut gua konsep kalau sendiri lu ngelihat ada pertempuran atau ada setup yang dilakukan dua tim, lu as a pendatang gua rasa lebih bagus kayak lu ngelihat sih, lebih nge-scout aja kira-kira ada potensi dulu di ya. mana. Jangan terlalu gegabah untuk langsung masuk, apalagi buka tembakan. Free fire nembak kelihatan di map ya kan. Betul. Jadinya harus lebih sneaky skillnya harus lebih diasah lagi sampai akhirnya lu dapat momentum bisa ngegerbek. Karena terjadi malah lu as pendatang malah jadi compang-camping ya kan. Orang yang defense tadi malah bisa dapat satu advantage, skillnya yang banyak juga. Yes, dan itu artinya berarti satu momen dimana lu ngedefense juga penuh perjuangan juga, Pak ya? Perlu perjuangan, nggak ada alasan menurut gua karena Bermuda map yang pertama banget dikeluarin. Jadi kalau kita Knowledge-nya. ngomongin mikro dari knowledge rumah-rumahnya kayak tadi, harusnya kita udah Paham, paham banget gitu ya kan, ngelotok banget kira-kira orang ngelompatnya dari mana, bannya dari mana gitu ya kan. Terus vision kalau lu as a defense juga yang lebih bagus dari mana, itu udah nggak ada alasan sih. Yes. So mereka defense dengan visi dan misi yang cukup jelas bisa dibilang berarti ya. Kalau gue lihat sendiri ini cukup ngelihat PVT, tadi timnya gue nggak mau ngomong sih ya. Iya, Karena PVT timnya- intinya. ya, PVT. Wonka dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu coba untuk setup defense. Nah ini kayak gini sih defense-nya, sabar aja. Betul. Tunggu update circle keempat, karena kalau sendiri ngelihat dari total alive ini juga cukup masih banyak. Kalau lu as player kan pasti ngelihat total. Nah, Sakit, waduh, Pak. pejlok yang bukan pecok Guram ya. Hati-hati, akhirnya harus hilang begitu saja terpantau oleh Gidi Sakit, dari ya. Cikarang. Kawan-kawan servus asal Depok yang udah mengamankan satu parkiran Komponen. di atasnya. Oke, itu masih nunggu sih sebenarnya update dari circle-nya bakal kemana. Karena cukup menarik, hampir semua kompon yang ada di circle ini udah keisi semuanya kecuali ada satu tebingnya. Tebingnya pun kalau sendiri lu moving mau ke arah tebing sana udah ada tim nomor 3 yaitu The Prime. Yes. Oh, ternyata malah ke arah mercusuar. Iya. The Yap. Prime bersama Dewi Fortuna judulnya ya. Ya, tim yang tadi duel antara pasangan hidup dan pelakor akhirnya mati semua ya. Mati semua, jadi nggak ada yang diuntungin Nggak sama ada yang sekali ya diuntungin. pada Oh. akhirnya. Oh, hati-hati, Endeavor harus berjaga-jaga karena emang dari patahan-patahan kayak gini cukup tricky. Dan ini langsung aja diberikan baku tembaknya. Ya, lebih ke arah predict shoot aja sih, Ya. juga nggak tahu mungkin kalau di view kita kan nggak kelihatan, dan apalagi mereka lagi ya kan, cuman ngandelin kayak aimnya aja. Aim yang kalau udah merah, tembak. Bakal ditembak, tapi ngelihat dari kondisi yang tadi malah nggak ada peluru yang masuk. Nah, Benar. kuncinya bakal ada di The Prime karena menurut gua The Prime Weh, ini 2020 masih ada orang yang kena airdrop
teriak aja loh. Tapi ya memang Seru ya ya? kadang-kadang itu terjadi itu apa Begitu namanya saja. komunikasi yang mungkin nggak tahu temennya lagi taruh begituan ya kan. Ini hati-hati. Dar. Oke, Aduh. mulai kerasa damage-nya tadi. Ya. Mungkin face-nya tebal juga ya, Pak ya? Ya mulai itu. Nah ini gue balik lagi ke The Prime. The Prime harus bisa memanfaatkan kondisi. Tapi lagi-lagi tower terus semua orang fokus ke arah sini, ini harus dituntut dari segi defensif strategi lu yang harus matang. Karena kalau sendiri lu punya kompon sebaik apapun bakal susah kalau sendiri lu jadi satu tempat lihat. Ya, ini dia Ian yang tadi sempat meledak di tangan, akhirnya harus dihabisin juga oleh kawan-kawan dari Mental Kids. Di sini ada Ren dan juga Rimo David bergerak upaya lawan Jarod. Coba lagi jump shot begitu ya, refleks lu lah, heboh banget di sini sampai Ren SCD Imos harus posisi ke-7. Ada Ren dengan pelontar yang akhirnya berhasil membuahkan hasil, dan Ren hati-hati. Sementara di sisi lain ada David dan juga Ren yang akhirnya ter-revive kembali. Hati-hati, Mental Kids sangat sulit berperang di dalam satu bangunan rumah sabun. Sementara kalau kita lihat zona lagi-lagi tidak berpihak, dan yes, Wonka dan kawan-kawan harus puas tumbang di tangan kawan-kawan dan Mental Kids. Gak sampai situ aja, The Prime di sini juga merasakan pressure yang mulai terasa. Bener, Han and the Power dengan Buya yang tadi harus bisa memanfaatkan. Aduh ya Allah, sakit karena emang lu bingung sih. Lu dilempar ke sana kayak point of view lu juga udah susah banget. Kayak tadi gua ngelihat malah dia ngelihat ke arah pantai juga ketutup banget karena memang posisinya turunan. Iya. Enggak, tadi tuh sebenarnya dia mau lari ke bawah dulu. Keterusan, Pak. Kena fall damage pas banget, granatnya meledak. Oke, dan kita lihat sekarang Limzi sudah mulai langsung melakukan pergerakan maju. Berhasil natakin satu orang dengan Grozanya dan juga VSS. Limzi masih bakal coba langsung melawan orang yang di depannya. Tim 7 dan juga tim 1 sini. Rimo David dari samping airdrop kelihatan banget dari samping kiri, langsung diatasin aja oleh Mental Kids yang udah harus puas di peringkat ketiga. Sementara di depan ada Alam dan kawan-kawan dari Servus di sini mencoba berusaha sekuat tenaga untuk menjaga stabilitas dari player-playernya, tapi berusaha digocek aja oleh Kezel dan juga Raf. Di sini mulai melemparkan grenade untuk mendistraksi kawan-kawan dari Servus. Cikarang Raf di sini mulai langsung melawan satu orang sampai akhirnya The Prime lagi akan mendapatkan Buya. Ya gue balik tadi gue sempet bahas juga tempat dari The Prime masuk ke zona terakhir emang udah paling komplit banget ya. Mereka keluar dari tekanan